Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi bimbingan dan konseling di sekolah. Untuk itu, sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lutfi Saniati dengan NIM 14014202054, nomor absen 27. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang perlunya bimbingan konseling di sekolah dasar. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Saktina Makarima, NIM 14014202994, nomor absen 31. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai latar belakang dari perlunya bimbingan dan konseling di sekolah yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya Lutfi Saniati. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tasya Deviani dengan NIM 14014203334, nomor presensi 35. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian, bimbingan, konseling. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marifatul Hasanah dengan NIM 140142044, nomor presensi 45. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai persamaan dan perbedaan bimbingan dan konseling. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai latar belakang perlunya bimbingan konseling di sekolah dasar. Latar belakang yang pertama yaitu latar belakang psikologis. Timbulnya masalah-masalah psikologis di sekolah dasar menuntut perlunya bimbingan konseling untuk membantu memecahkan masalah-masalah yang timbul. Sebelumnya, masalah-masalah psikologis yang timbul disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu masalah perkembangan individu. Setiap siswa pasti mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Pada faktor ini, bimbingan dan konseling memiliki peran yaitu untuk membantu siswa dalam mencapai tugas-tugas di setiap tahap perkembangannya. Faktor yang kedua yaitu masalah perbedaan individu. Setiap siswa pasti memiliki perbedaan baik secara fisik maupun psikis. Setiap siswa juga memiliki keunikan masing-masing. Jadi, pada faktor ini, bimbingan dan konseling memiliki peran penting, yaitu untuk membantu melayani siswa sesuai dengan keunikan masing-masing yang siswa punya. Supaya nantinya keunikan yang dimiliki oleh siswa tidak menghambat proses belajar dan mengajar di sekolah. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu masalah penyesuaian diri. Penyesuaian diri pada dasarnya yaitu interaksi antara diri sendiri dengan lingkungan. Pada faktor ini, bimbingan dan konseling sangat berperan penting. Bimbingan dan konseling membantu siswa untuk bisa memahami dirinya sendiri, meliputi kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Bimbingan dan konseling juga berperan untuk mengarahkan siswa supaya bisa bergaul, menyesuaikan diri pada lingkungan yang baik dan benar, supaya nantinya tidak terjerumus pada hal-hal yang berbau negatif. Latar belakang yang kedua yaitu latar belakang sosial dan budaya. Menurut Syamsiddar, arah perubahan sosial dan budaya dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu konsumerisme. Konsumerisme merupakan cara pandang di mana lebih baik membeli barang milik orang lain daripada membuatnya sendiri. Yang kedua yaitu konsumtivisme. Konsumtivisme merupakan kebiasaan membeli barang dan jasa di luar keperluan. Yang ketiga yaitu hedonisme. Hedonisme merupakan gaya hidup yang bermewah-mewahan. Dan yang keempat yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi. Pada latar belakang sosial dan budaya, bimbingan dan konseling sangat diperlukan di sekolah. Bimbingan dan konseling membantu siswa untuk bisa mencegah permasalahan-permasalahan yang bisa saja timbul akibat dari perubahan-perubahan sosial dan budaya yang terjadi pada saat ini.
Untuk selanjutnya, yang ketiga yaitu latar belakang ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang sering disebut dengan IPTEK. Seperti yang kita tahu bahwasanya ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangatlah berkembang dengan cepat. Dan tentunya perkembangan tersebut dapat membawa dampak negatif terhadap bangsa Indonesia, seperti kekerasan terhadap anak dan remaja, ketergantungan terhadap obat-obat terlarang dan alkohol, peningkatan epidemi AIDS, dan sebagainya. Yang tentunya hal tersebut membawa pengaruh terhadap profesi konseling yang saat ini sangat dibutuhkan dan sangat dipengaruhi oleh teknologi globalisasi tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu latar belakang pedagogis. Dalam proses pendidikan diharapkan untuk tercapainya pribadi-pribadi yang dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, hendaknya proses pendidikan itu bersifat menyeluruh atau tidak hanya meliputi kegiatan instruksional saja atau pengajaran, namun kegiatan tersebut dapat menjamin bahwasanya pribadi tersebut mendapatkan layanan agar mereka dapat berkembang secara optimal. Dalam hal inilah, bimbingan sangatlah penting bagi proses kegiatan pendidikan, karena dengan itu bimbingan dapat membantu peserta didik untuk mencapai perkembangan secara optimal, baik itu akademik, psikologis, ataupun sosial. Sehubungan dengan hal itu, layanan bimbingan dirasakan sangat penting karena dapat membantu tercapainya suatu tujuan dari pendidikan tersebut, seperti yaitu perkembangan pendidikan dan juga peran seorang guru. Yang pertama itu adalah pengertian bimbingan. Bimbingan dan konseling berasal dari istilah guidance and counseling dalam bahasa Inggris. Sesuai dengan istilahnya, maka bimbingan dapat dikatakan sebagai suatu bantuan. Namun, pada pengertian yang sebenarnya, tidak semua bantuan adalah bimbingan. Contohnya, ada seorang guru yang membantu siswanya memberikan jawaban kepada siswa yang sedang mengikuti ujian agar anak tersebut dapat lulus ujian. Namun, bantuan tersebut bukan dikatakan sebagai bimbingan. Ada contoh lain. Ada seorang pak polisi yang membantu orang yang sedang ingin menyeberang jalanan yang sangat ramai dan padat. Namun, bantuan tersebut bukan juga dikatakan dalam bimbingan. Bentuk bantuan dalam bimbingan membutuhkan syarat tertentu, bentuk tertentu, prosedur tertentu, pelaksanaan tertentu, sesuai dengan prinsip, dasar, dan tujuannya itu sendiri. Selanjutnya, ada rumusan tentang bimbingan. Di sini saya akan memberitahu salah satu para ahli yang mengemukakan rumusan tentang bimbingan itu sendiri, yaitu adalah rumusan Ciskom dalam Prayitno 2015 mengemukakan bahwa bimbingan adalah membantu setiap individu untuk lebih mengenali informasi tentang dirinya sendiri. Di sini dapat kita simpulkan bahwa bimbingan adalah pemberian suatu bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik itu anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri berdasarkan dengan nilai norma yang berlaku. Yang kedua itu adalah pengertian konseling. Secara etimologis, konseling berasal dari bahasa Latin yaitu consilium, yang berarti dengan atau bersama, yang dapat dirangkai dari kata menerima atau memahami. Konseling adalah proses memberi bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau bisa disebut dengan konselor kepada seorang individu yang sedang mengalami suatu masalah atau bisa disebut dengan klien. Proses konseling pada dasarnya adalah usaha menghidupkan atau mendayagunakan secara penuh fungsi-fungsi yang minimal secara potensial. Apabila fungsi tersebut berjalan dengan baik, maka klien tersebut akan mengarah
kepada tujuan yang positif. Dari pengertian bimbingan, pengertian konseling, di sini dapat kita simpulkan atau kita gabungkan bahwa bimbingan konseling adalah memandirikan individu atau suatu proses usaha yang diberikan konselor kepada klien untuk memfasilitasi atau membantu konseli atau individu agar mengembangkan potensi atau masalah. Dalam bimbingan konseling ini biasanya dapat dilakukan di SD, SMP, maupun SMA oleh guru-guru pembimbing melalui pengajaran ataupun non-pengajaran. Nah, jadi itu adalah pengertian dari bimbingan, pengertian dari konseling, dan pengertian dari bimbingan konseling. Materi yang selanjutnya, persamaan dan perbedaan bimbingan dan konseling. Yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai persamaan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling sama-sama merupakan suatu proses bantuan kepada individu dalam memecahkan sebuah masalah. Hanya saja, bimbingan menitik beratkan kepada masalah yang relatif ringan, sementara konseling menitik beratkan kepada masalah yang relatif berat. Kemudian, bimbingan dan konseling sama-sama melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Nah, dalam hal ini, bimbingan dan konseling harus bisa melayani semua individu tanpa memandang bulu dan diharapkan bisa memberikan solusi yang tepat tanpa memberatkan atau mengubah pandangan suatu agama dan ras tertentu. Selain itu, bimbingan dan konseling sama-sama berurusan dengan pribadi dan tingkah laku yang unik dan dinamis. Dalam hal ini, bimbingan dan konseling sama-sama menemukan sebuah individu yang berbeda-beda sifat, pribadi, ataupun tingkah laku seseorang. Yang kedua, perbedaan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling memiliki perbedaan dari segi tujuan. Bimbingan mengutamakan pencegahan siswa agar siswa terhindar dari masalah. Sedangkan konseling mengutamakan pemecahan masalah siswa agar siswa mampu mengatasi masalah yang mereka hadapi. Selain itu, bimbingan dan konseling memiliki perbedaan dari segi peranan. Bimbingan lebih cenderung membantu pencapaian program dan tujuan pendidikan, sedangkan konseling lebih cenderung membantu berlangsungnya perkembangan pribadi siswa secara sehat.